Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, penyakit. Oke, pada kesempatan ini saya juga memohon maaf karena mungkin terjadi agak sedikit keterlambatan dalam latihan atau pembelajaran ICD 10. Nah, untuk pembahasan pada hari ini, saya ingin flashback mengenai chapter 11, penyakit sistem pencernaan. Oke. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai anatominya. Oke, sekarang kita lebih ke arah kodifikasinya. Yang pertama, tujuan dari pertemuan ini adalah kita mengenal berbagai gangguan sistem digestif, lalu kita dapat menentukan gangguan sistem digestif dengan presisi, tepat, dan akurat. Kita mengenal perbedaan hepatitis, penyakit hepatitis. Di chapter ini juga kita mampu menentukan kode digit keempat, gangguan ulkus lambung dan duodenum, lalu mampu menentukan kode gangguan digestif akibat penyakit lain. Secara umum, bahwa penyakit bab ini dia terdiri dari K00 sampai K93. Ada 17 kategori yang telah terisi. Lalu juga bab 11 ini dibagi menjadi 10 blok. K00 sampai K14, penyakit rongga, mulut, kelenjar, ludah, dan rahang. Lalu K20, K31, penyakit osofagus, lambung, dan duodenum. Lalu K35 sampai K38, penyakit apendik. Lalu selanjutnya hernia, K40, K46. Lalu K50, K52, enteritis dan kolitis non-infektif. Lalu K55, K63 adalah penyakit usus lainnya. K65, K67 penyakit peritoneum. Lalu K70, K77 penyakit hati. K80, K87 ini gangguan empedu, saluran empedu dan pankreas. Lalu K90, K93 adalah penyakit lain sistemnya pada sistem digestif. Nah, kode dalam rentang K00, K03 disusun secara anatomik mulai dari mulut sampai anus, kecuali blok 40, K40 sampai K46, khusus hanya untuk hernia. K40, K46 di situ ada catatan yang menjelaskan bahwa apabila hernia disertai ganggreng dan obstruksi, maka hanya ganggrengnya yang dikode, karena ganggreng selalu terjadi akibat obstruksi. Lalu blok berikutnya adalah kelompok gangguan organ lain yang berkenaan dengan pencernaan. K25, K28 dilengkapi dengan kode digit keempat yang menjelaskan ada tidaknya perdarahan atau perforasi. Nah, blok K57, diverticular disease of the intestine. Di sini termaksud di dalamnya diverticulosis, diverticulum, dan diverticulitis. Lalu ada angka keempat, digit keempat dimanfaatkan untuk merinci apabila kondisi disertai dengan perforasi atau abses. Lalu selanjutnya gastroenteritis non-infeksi itu harus dikondisikan dengan kode K. Sedangkan GE yang infeksi harus dikode sesuai kode yang tersedia di bab 1. Nah, apabila infeksi atau tidak infeksi tidak didokumentasikan, maka sebaiknya dokter setempat menentukan uniformitas sebutannya. Jadi di sini petugas coder atau petugas rekam medis dapat mengkonfirm apakah ini non-infeksi atau infeksi. Apabila tidak dirinci, maka pengkode harus menerima pernyataan itu sebagai infeksi. Jadi tergantung dari diagnosa yang dokter berikan. Apabila dokter tidak merinci gastroenteritis ini apakah dia infeksi atau non-infeksi, maka dia harus dimasukkan sebagai infeksi. Ada 8 pengecualian di bab ini, terutama yang berkaitan dengan penyakit pada bab khusus.
Di sini ada beberapa pengecualian atau exclude-nya yang teman-teman perlu pahami. Misalnya untuk kondisi yang berhubungan dengan periode perinatal P00, P96, lalu infeksius dan parasit tertentu A00, B99, lalu komplikasi kehamilan, lalu childbirth and puerperium O00 sampai O99, lalu congenital malformation, deformation, dan chromosomal abnormalities, lalu Q00, Q99, lalu endokrin, nutritional, dan metabolisme disease, ini O00 sampai S90, lalu injury, poisoning, and certain other consequent external cause, S00, T98, lalu juga neoplasma, C00, D48, lalu symptom, sign, and abnormal clinical laboratory finding yang tidak diklasifikasikan, dia kodenya R00, R99. Jadi pengecualian ini harus teman-teman pahami sebelum teman-teman dapat mengkode dengan tepat. Ada juga di sini terdapat tanda asteris K23, K67, K77, K87, K93. Ini adalah gangguan esofagus yang diklasifikasikan di tempat lain. Lalu gangguan peritoneum, infeksi peritoneum yang diklasifikasikan di tempat lain. Lalu gangguan dari di liver, lalu gangguan dari gallbladder, biliary tract, lalu pankreas yang penyakitnya diklasifikasikan di tempat lain. Lalu gangguan dari digestive organ dan pada penyakit yang diklasifikasikan di tempat lain. Nah, jadi setelah kita lihat tadi pertanyaan sebelumnya bahwa apakah semua penyakit pada saluran pencernaan ini saluran pencernaan kode untuk bab ini, itu pertanyaannya tidak. Karena penyakit pencernaan tertentu yang timbul pada periode perinatal, infeksi menular, dan parasit tertentu pada saluran pencernaan, neoplasma dan saluran pencernaan, penyakit pencernaan yang timbul pada dalam kehamilan, persalinan, masa nifas, penyakit pencernaan lainnya yang ditentukan dalam pengecualian disebut sudah dijelaskan pada exclude-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Contoh kasusnya gini, si Juhe ini dia memiliki kanker hati. Apakah dikode dalam bab 11? Jawabannya tidak. Karena ini akan dikode di bab 2 neoplasma. Neoplasma itu berada di dalam daftar pengecualian yang kita ditampilkan di slide sebelumnya. Nah, bab 11 berisi juga kode untuk penyakit sistem digestif, juga dikenal sebagai saluran pencernaan atau gastrointestinal. Di sini tadi sudah dijelaskan ada 10 blok. Nah, bab ini disusun pertama dengan penyakit sistem pencernaan bagian atas. Dimulai dengan penyakit rongga mulut, kelenjar rahang, maka sistem pencernaan yang lebih rendah, dan kemudian kondisi sistem pencernaan lainnya. Jika mengkoding hernia, tadi sudah teman-teman harus merujuk ke awal blok K40, K46. Di sini menjelaskan bagaimana hernia dengan apakah dia gangren dan obstruksi. Nah, blok pertama K00, K14 ini adalah blok yang menyatakan penyakit rongga mulut atau kelenjar ludah dan rahang. Penyakit yang mempengaruhi gigi dan struktur lainnya dari mulut ditemukan di blok ini. Oke, kita lihat. Misalnya Henny memiliki ulkus di lidahnya. Oke, cari kode yang benar. Sudah? Kodenya adalah K40, K14.0. Lalu blok kedua adalah K20, K31. Ini adalah blok untuk penyakit esofagus, lambung, dan duodenum. Struktur ini adalah bagian utama yang akan dilihat ketika seorang pasien mengalami gangguan sistem saluran cerna atau gastrointestinal bagian atas, panendoskopi atau esophagogastroduodenoskopi atau IGD. Misalnya Alfred dia memiliki reflux esophagitis. Kita cari kodenya.
Oke, K21.0. Di dalam blok ini juga kita menemukan kode untuk berbagai tukak lambung. Jadi kode bervariasi tergantung pada apakah ulkus di lambung, tukak lambung, atau dalam duodenum, ulkus duodenum, atau ulkus esofagus. Untuk kode K25, K28, tukak lambung, Anda perlu menentukan karakter keempat untuk memberikan informasi yang lebih spesifik tentang jenis ulkus. Di sini teman-teman lihat ada 9 subdivisinya. 0 itu adalah dengan perdarahan, 1 dengan perforasi, 2 dengan perforasi dan perdarahan, lalu 3 akut tanpa perdarahan dan perforasi, 4 kronik unspecified dengan perdarahan, 5 kronik unspecified with perforasi, 6 kronik unspecified with perdarahan dan perforasi, 7 kronik tanpa perdarahan dan perforasi, 9 di sini adalah unspecific dari akut atau kronik tanpa perdarahan dan perforasi. Oke. Selanjutnya blok yang adalah K35 dan sampai K38 ini adalah blok tertentu dari kode yang harus mencakup penyakit usus buntu. Nah, misalnya Emily memiliki appendicitis akut dengan abses peritoneal, teman-teman coba cari kodenya, dibuka. Oke, saya tunggu. Apa kode yang tepat? Oke, K35.9 atau .3. Tergantung dari ICD-nya. Karena teman-teman memiliki beberapa versi cetak. Lalu selanjutnya K40, K46 adalah blok berkaitan dengan hernia. Ya. Oke, misalnya ini adalah Euphrates memiliki hernia dengan gangreng dan obstruksi, maka di sini teman-teman pilihnya yang mana? Hernia with gangreng. Oke. Karena tadi sudah dijelaskan. Apabila ditemukan dua kasus, yang pertama dua kasus dia ada gangreng dan obstruksi, pilih gangrengnya. Karena otomatis kalau yang gangreng itu dia akan disebabkan oleh obstruksi. Lalu selanjutnya adalah blok K50, K52 adalah untuk kode enteritis dan non-infektif atau colitis. Non-infektif enteritis colitis ini di sini ada include dan exclude-nya. Misalnya Stanley memiliki penyakit Crohn dari usus kecil dan usus besar. Oke, teman-teman coba cari kodenya. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, sama dengan kode yang saya cari, K50.8. Oke. Lalu selanjutnya adalah blok K55, K63 adalah untuk coding penyakit lainnya dari usus. Berapa penyakit yang termaksud kondisi pembuluhan darah, penghalang usus, penyakit divertikular, IBS, irritable bowel syndrome, abses, dan polip. Oke, ini adalah liver yang terjadi peradangan. Cobalah untuk menentukan kode yang tepat untuk hepatitis alkoholik. Oke, jawabannya kodenya adalah K70.1. Lalu blok selanjutnya adalah K90, K93. Ini dalam blok ini adalah gangguan dari penyerapan usus, gangguan dari pencernaan tertentu yang merupakan hasil dari sebuah prosedur operasi, lalu kondisi sistem pencernaan yang tidak dapat diberi kategori yang lebih spesifik, lalu kode asterik untuk gangguan organ pencernaan lainnya pada penyakit yang diklasifikasikan pada tempat lain. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita kuis. Dikumpulkan malam ini. Saya tunggu sampai jam 8. Oke, yang pertama adalah abses hati hematogenik akibat parasit Entamoeba histolytica. Sudah dicatat? Oke, kedua, postpartum sindroma hepatorenal. Ketiga, malabsorpsi intestinal post-operasi gastrointestinal. Yang keempat, hematemesis melena. Oke, kuisnya saya tunggu sampai jam 8 malam. Kumpulkan, kirimkan ke email yang wotrianto@politeknik.tdc Bandung.
tulis tangan, dicari kode yang tepat dan bagaimana cara mencarinya. Misalnya literumnya apa, di literumnya apa, terus di volume 3 halaman berapa. Jadi teman-teman isi secara detail, tulis tangan, fotokan, lalu kirim ke email. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Teman-teman sehat-sehat dan jangan keluar rumah. Selalu jaga jarak, cuci tangan. Dan kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.